Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian di mana saja pada pagi hari ini yang bisa menyaksikan video ini. Kita mengucap syukur kita masih bisa diperjumpakan Tuhan pada pagi hari ini. Masih Tuhan memberi kesempatan buat kita untuk merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran. Jadi pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan, yaitu dari Yohanes 14 mulai 15. Katanya begini: "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Jadi itu kata Yesus kepada kita. Jadi jika kita memang mengasihi Tuhan, kita akan melakukan apa yang diajarkannya tahun 2000 lalu. Jadi itu membuktikan kita mengasihi Tuhan. Jika kita mengatakan saya ini anak-anak Tuhan, tentu kita melakukan seturut dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus kepada kita. Jadi tidaklah cukup hanya percaya saja, tidak hanya cukup hanya beribadah saja, tidaklah cukup hanya ke gereja saja, tapi kita disuruh Tuhan untuk melakukan firman kebenaran seturut dengan yang diajarkan Tuhan Yesus tahun 2000 lalu kepada kita. Jadi apakah kita bisa? Apakah kita memang kuat? Apakah kita memang mampu? Jika kita dengan kekuatan kita, jika kita dengan kepintaran kita, kita tidak akan kuat. Karena apa? Karena lebih kuat setan di dunia ini yang berkuasa. Jadi jika kita tidak dituntun Roh Kudus, kita tidak akan mampu. Kita tidak akan bisa seturut dengan ajaran Tuhan Yesus. Sehingga kita melihat kenyataan yang ada pada saat ini. Tidak seberapa manusia yang mau menjalankan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada Roh Kudus masuk dalam hatinya. Sehingga yang diandalkan adalah kekuatan, yang andalkan adalah kepintaran, sehingga tidak mampu untuk menjalankannya. Karena lebih kuat kedagingan kita, lebih kuat daging ini ketimbang kemauan kita. Jika kita tidak ada Roh Tuhan yang bekerja dalam hati kita, makanya kita melihat kenyataan saat ini adalah yang diperhatikan kedagingan, hawa nafsu, itu yang menonjol akhir zaman ini. Jika tidak ada yang diharapkan, tentu manusia tidak akan mau, tidak akan melakukan. Kenapa? Karena itulah memang akhir zaman ini, karena setan begitu licik untuk menguasai semua manusia, supaya manusia semua membelot, semua tidak taat kepada firman kebenaran. Jadi ini harus kita kembali kepada Alkitab, karena tanpa Alkitab kita tidak akan mengerti kebenaran firman Tuhan. Tanpa Alkitab firman kebenaran kita tidak akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena Alkitab firman Tuhan, firman kebenaran ini adalah surat Tuhan Yesus. Jadi itu harus kita kembali kepada firman kalau memang kita mau menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kita tidak mau menuruti kehendak Tuhan sesuai yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, tentu kita tidak mendapatkan kerajaan surga yang dijanjikannya kepada kita. Karena Yesus mengatakan kepada kita di ayat 6
6, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu kata Yesus. Jika demikian, tidak ada pilihan lain, karena Yesuslah satu-satunya jalan menemui keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal. Jadi jelas di sini tadi katanya kepada kita di ayat 17, di ayat 16, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Jadi jika kita mau mengikuti kebenaran firman Tuhan, taat dan setia, kita akan diberi penolong. Jadi bukanlah dengan akal kita, bukanlah dengan pikiran kita, bukanlah dengan kepintaran kita, tapi dengan tuntunan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan berkata-kata dalam hati kita ini. Roh Kuduslah yang membimbing kita. Roh Kuduslah yang mengajari kita sehingga kita mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita ini, sehingga kita berbalik sungguh-sungguh menjalankan, menaati firman Tuhan. Jika tidak ada Roh Kudus dalam hati kita ini, tentu kita mengambil kebenaran diri sendiri. Itu nyata yang ada saat ini. Jadi marilah kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, supaya kita betul-betul disingkapkan rahasia firman Tuhan kepada kita, di mana Yesus mengatakan ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi jika kita sungguh-sungguh untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan, taat dan setia, Roh Kudus dimateraikan dengan roh kita, dan Dia diam bersama-sama kita selama-lamanya. Itulah yang membimbing kita, itulah yang menuntun kita, itulah menyertai kita, itulah membukakan rahasia firman Tuhan untuk kita lakukan, sehingga kita mampu untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan. Jika tidak ada Roh Kudus dalam hatinya, manusia tidak akan mampu, karena mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus harus pikul salib, harus menderita. Jadi jika kita dengan daging kita, tentu kita mencari kesenangan, mencari kenikmatan, itu daging kita. Jika kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga daging kita ini bunyi, tidak mampu. Karena pada umumnya rata-rata manusia kedagingan. Rata-rata manusia ingin menikmati dunia ini dengan pesta pora, bersenang-senang. Itu rata-rata. Tidak seberapa manusia mau menderita. Tidak berapa. Rata-rata manusia untuk mencari kesenangan. Jadi bagaimana kita bisa melakukan seturut dengan kehendak Tuhan? Yaitu jika ada Roh Kudus. Makanya firman Tuhan mengatakan banyak yang datang, sedikit yang terpilih. Jadi yang terpilih itu tentu sudah ada Roh Kudus diam dalam hatinya selama-lamanya. Jika belum, tentu kita tidak mampu. Tentu kita tidak sanggup untuk menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Makanya kita lihat pada saat ini manusia rata-rata mencari kebenaran diri sendiri, tidak tunduk kepada Alkitab, tidak tunduk kepada ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Jadi jika demikian, kemanakah kita ini? Apakah ada jalan yang lain? Apakah di luar Tuhan Yesus kita bisa mendapatkan keselamatan? Memang dunia mengatakan asal percaya saja kamu akan selamat. Akan jika kamu beribadah, kamu akan selamat. Makanya kita melihat, ya sampai saat ini
asal Kristen, semua hamba Tuhan mengatakan jika dia pergi, jika dia meninggalkan dunia ini, dia mengatakan tubuhnya kembali kepada tanah, debu, dan rohnya kembali kepada Bapa. Itu memang hamba-hamba Tuhan mengatakan. Tapi kembali kepada Bapa itu untuk apa? Apakah memang untuk kembali kepada Bapa itu mendapatkan kehidupan selama-lamanya? Apakah kembali kepada Bapa itu untuk dibakar selama-lamanya? Jadi itu tidak diperjelaskan. Karena apa? Karena dijelas di Alkitab, kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Jadi kita nanti akan dihakimi menurut perbuatan kita. Apa kita lakukan di dunia ini, kita nanti akan dihakimi. Karena Yesus tahun 2000 lalu sudah menebus dosa-dosa kita. Sudah disalibkan untuk kita, semua manusia yang percaya, yang taat dan setia. Jadi jika kita tidak taat dan setia, tentu kita tidak mendapatkan. Karena apa? Karena kita sudah ditebus tahun 2000 lalu dosa-dosa kita dengan darahnya, dengan darah suci. Kita sudah ditebus. Jadi dari situ sampai akhir hidup kita, kita akan kita pertanggungjawabkan. Apa yang kita perbuat itu, kita harus mempertanggungjawabkannya nanti kita ketika kita mengakhiri kehidupan ini. Jadi bukannya Yesus 2 kali menebus dosa kita. Hanya tahun 2000 lalu lah Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita, di mana dari dosa-dosa Adam dan Hawa. Sebetulnya manusia tidak layak lagi masuk dalam kerajaan surga karena begitu banyak dosa-dosa dari nenek moyang kita. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita dibaptis, dihanyutkan semua dosa-dosa keturunan itu, sehingga kita lahir baru. Dari situ kita diperhitungkan, dari situ kita diperhitungkan sampai akhir hidup kita. Mulai kita dibersihkan sampai akhir hidup kita, itu kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Jadi bukan Yesus menebus dosa kita sampai akhir hidup kita, tidak. Itu seturut dengan Alkitab. Makanya firman Tuhan mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Jika tidak demikian, tentu Tuhan tidak mengatakan demikian. Jadi di sini jika tidak ada Roh Kudus, kita tidak akan mampu. Makanya sini jelaskannya kepada kita tadi, yaitu roh kebenaran. Jadi jelas katanya ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi jika tidak ada Roh Kudus menyertai kita, kita pasti membelot. Karena si setan itu sangat licik. Kita akan digiring bersama-sama dia untuk dibakar selama-lamanya. Karena setan ingin semua manusia ikut bersama-sama dia nanti dibakar di api neraka. Jadi itu tujuan si iblis. Si iblis ada di dunia ini karena si iblis sudah dijatuhkan dari surga. Nah, jadi iblis menguasai semua manusia yang ada dalam dunia ini. Jika kita tidak taat dan setia kepada Tuhan, kita akan digiring bersama-sama si iblis untuk menuruti sesuai dengan kehendaknya, supaya kita akan dibakar bersama-sama dia di api neraka. Jadi kita harus waspada, sangat-sangat waspada, karena jika kita tidak melakukan kehendak Tuhan, kita tidak akan berjumpa dengan Tuhan. Apakah kita kuat? Jika kita tidak dengan tuntun Roh Kudus, kita tidak akan kuat. Makanya sini tadi berikan kepada kata Tuhan kepada kita, dia akan diberikannya seorang penolong, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak mengenal dia dan tidak melihat dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi
ketika kita membaca firman Tuhan dan taat dan setia, Roh Kudus akan dimateraikan dengan roh kita, akan hidup bersama kita selama-lamanya. Roh Kuduslah akan menuntun kita menjadi milik Allah. Jadi jika kita tidak mengerti dan mau menerima Yesus dan membuka hati kita untuk masuk, Roh Kudus masuk dalam hati kita, tentu kita tidak mampu, tidak akan kuat, sehingga akan kita membuat kebenaran diri sendiri. Jadi kemana kita akhirnya? Nah, jadi itu harus kita pikirkan jika kita tidak kembali kepada Alkitab, firman kebenaran. Ayat 18 mengatakan kepada kita, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi Yesus mengatakan kita melihat, kita tahu bahwa Yesus itu sudah naik ke sorga dan akan diturunkan Roh Kudus ke dunia ini untuk menyertai, membimbing, menuntun, mengajari kita. Jadi Yesus akan datang kembali menyambut kita yang taat dan setia. Nah, jadi situ nanti kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Jadi Tuhan Yesus datang kembali bukan mengampuni dosa-dosa kita lagi. Tidak. Jadi Tuhan Yesus hanya sekali disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Sesudah itu kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita harus perbuat. Nanti dia akan datang kembali untuk menghakimi semua manusia menurut perbuatannya. Nah, jadi itu jelas. Makanya di sini nanti katanya tadi sini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Jadi ketika Roh Kudus dimateraikan dengan roh kita ini, kita hidup. Karena Tuhan Yesus juga hidup. Walaupun dia saat ini tidak di dunia ini lagi, tapi dia hidup karena dia adalah roh. Karena kita hidup ini juga karena roh. Makanya Roh Kudus dimateraikan dengan roh kita ini, sehingga Roh Kuduslah yang membimbing, menuntun, menyertai, mengajari setiap gerak-gerik kita, sehingga kita tampil beda dengan anak-anak dunia ini. Jika tidak ada Roh Kudus, tentu sama seperti yang di sini tadi di ayat 7 ini tadi, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Jadi tidak mengenal dia. Jadi jika kita tidak taat dan setia, dunia tidak akan mengenal dia dan tidak melihat dia, melihat Roh Kudus itu. Dan yang merasakannya adalah yang taat dan setia. Jadi kita tidak lagi dengan diri kita sendiri, tapi Roh Kudus yang mengajari kita. Sehingga Roh Kudus akan membukakan rahasia firman Tuhan kepada kita, sehingga kita betul-betul mengerti. Jadi ayat 19 mengatakan, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi aku melihat kamu, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, jadi kita satu, menyatu. Karena Bapa adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah Roh Kudus. Roh Kudus diam dalam hati kita, dimateraikan dengan roh kita, sehingga kita satu, menyatu dengan Roh Kudus, dengan roh kita. Jadi sehingga di sini tadi katanya pada kita, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi kita menyatu. Walaupun mungkin kita masih hidup dalam dunia ini, tapi kita sudah hidup dalam sorga. Kelakuan kita sudah seperti yang di sorga. Kita tidak lagi sama seperti di dunia ini. Kita tampil beda. Jika manusia yang percaya kepada Tuhan,
yang mengaku menjadi anak-anak Tuhan, jika tidak tampil beda dengan dunia ini, masih dipertanyakan siapakah sebenarnya dia itu. Walaupun dia mungkin hamba Tuhan, walaupun mungkin dia mengatakan saya ini anak-anak Tuhan, jika belum ada perubahan masih dipertanyakan. Karena jelas di sini bukanlah dengan kekuatan kita, bukanlah dengan kehebatan kita, bukanlah dengan kepintaran kita, tapi dengan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menuntun menyertai kita, sehingga kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus telah mengajari kita tahun 2000 lalu. Jadi bukan dengan usaha kita, tapi kita dituntun. Jadi ayat 20 mengatakan, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi sini katanya tadi kepada kita, jika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, Tuhan akan mengasihi kita, dan Bapakku juga akan mengasihi engkau. Itu katanya kepada kita. Jadi ini semuanya jika dengan akal kita, dengan pikiran kita, dengan kepintaran kita, kita tidak akan mampu. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan diri kepada kami dan bukan kepada dunia? Ya, jadi Yudas Iskariot menanyakan, kenapa engkau katakan kepada kami bukan kepada dunia ini, katanya. Jadi kita melihat, kalau kita katakan kepada dunia ini, ya tentu dunia ini mengatakan tak percaya. Karena apa? Karena dia tidak merasakannya. Karena apa? Karena dia tidak melihat. Kan kelas jelas kita melihat tadi di mana di Markus, di mana tadi Yohanes 14 ayat 17 tadi. Dia tidak akan melihat dan tidak mengenal, katanya. Jadi di sini jelas jika Yesus juga mengatakan kepada orang dunia, tentu orang dunia tidak akan mengerti. Karena apa? Karena tidak ada Roh Kudus dalam hatinya. Tidak ada yang mengajari, menuntun, membimbing dia. Nah, jadi jika kita yakin dan setia dan taat kepada firman Tuhan, kita akan diberikan Roh Kudus, diberikan dengan roh kita ini. Sehingga itulah kita nalar, sehingga itulah kita mengerti, sehingga itulah kita mengetahui rahasia kebenaran firman Tuhan, karena ada Roh Tuhan bekerja dalam hati kita. Jadi ayat 23 mengatakan kepada kita, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku dan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi katanya tadi jelas, katanya kepada kita, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi bukannya secara daging Bapa itu datang kepada kita, bukannya secara daging Yesus itu datang kepada kita, tapi secara roh. Makanya sini tadi kepada kita tadi, mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi diam bersama-sama dengan kita, dengan roh kita ini adalah roh Tuhan. Itulah Roh Kudus itu. Roh Kudus itulah roh Tuhan. Jadi dia akan diam bersama-sama dengan kita. Jadi kita tidak tim piatu. Walaupun saat ini kita, Yesus sudah naik ke sorga, kita ini bukanlah ditinggalkan begitu saja, tapi dia akan menurunkan Roh Kudus, menuntun, membimbing, menyertai kita. Nah, jadi jika kita memang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan taat setia, kita tidaklah berbicara dengan diri kita sendiri, tapi ada Roh Kudus untuk menuntun, menyertai, mengajari kita. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan kita, bukan dengan usaha kita, tapi ada Roh Kudus
untuk menyertai kita selama-lamanya. Itu bedanya kita anak-anak dunia dengan anak-anak Tuhan. Jadi kita tidaklah sama lagi seperti anak dunia ini. Jangan seperti kita lihat saat ini. Tidak tahu kita membedakannya, manakah itu anak Tuhan, manakah itu anak dunia. Hampir-hampir sama. Nah, jadi itu semuanya karena itu tuntunan si iblis. Si iblis itu sangat licik, sangat pintar untuk membelotkan semua manusia supaya kita menganggap itu kebenaran, supaya kita menganggap itu sudah berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi harus kita kembali kepada Alkitab supaya kita mengerti, supaya kita bisa menjalankannya seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kita tidak kembali kepada Alkitab dengan tuntunan Roh Kudus, kita tidak akan mengerti. Jadi ayat 25 mengatakan kepada kita, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Itu tahun 2000 lalu mengatakannya kepada murid-muridnya, termasuk kita, karena kita membaca firman ini. Ayat 26 mengatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi cukup jelas, sangat cukup jelas firman Tuhan ini mengatakan, mengingatkan kepada kita. Jadi Roh Kuduslah untuk mengingatkan. Roh Kuduslah yang akan menyertai kita. Roh Kuduslah akan mengajari kita. Jadi jika kita ini mengatakan anak-anak Tuhan, jika tidak ada Roh Kudus bekerja, dimateraikan dengan rohnya, tentu masih dipertanyakan. Tentu masih yang dilakukannya adalah akalnya. Tentu yang diajarkannya adalah kebenaran diri sendiri, bukan kebenaran sesuai firman kebenaran yang diajarkan Tuhan Yesus. Karena cukup jelas ayat 26 mengatakan kepada kita, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Namaku arti ku besar, jadi Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah ku katakan kepadamu. Jadi dia akan mengingatkan kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita, mengajari kita. Jadi jangan kita menyampaikan firman Tuhan ini, kita menggali supaya jiwa-jiwa itu jiwa-jiwa itu ketawa-ketawa untuk mendengarkan firman yang kita sampaikan. Firman Tuhan ini bukan untuk diketawai. Firman Tuhan ini bukan untuk hiburan. Firman Tuhan ini untuk keselamatan jiwa kita. Bagaimana Tuhan Yesus berkata kepada kita, kita ketawa-ketawa. Bagaimanalah hati Tuhan Yesus jika firman Tuhan ini kita ketawa-tawakan? Jika firman Tuhan ini kita buat jadi hiburan, bagaimanalah perasaan Tuhan Yesus itu kepada kita? Padahal kita tidak melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak melakukannya seturut yang diajarkannya kepada kita, sesuai yang tertulis di dalam Alkitab yang diajarkannya Tuhan 2000 lalu. Bagaimanalah perasaan Tuhan Yesus itu melihat yang mengajarkannya itu? Jika kita membuat firman Tuhan ini menjadi leluconan, jika kita firman Tuhan ini membuat kita menjadi perketawaan. Jadi marilah Bapak Ibu Saudaraku, sadarlah siapa kita sebenarnya. Untuk apa kita ini hamba-hamba Tuhan dipilih? Untuk apa kita sebetulnya ini? Jadi bukan kita ini dipilih untuk menghibur, tapi kita dipilih untuk menuntun jiwa-jiwa,
supaya jiwa-jiwa itu mengenal akan kebenaran firman Tuhan, supaya jiwa-jiwa itu mendapatkan kehidupan yang kekal. Jika tidak kita kembali kepada Alkitab, tentu kita tidak akan menemukannya. Jika kita hanya membawa dia ketawa-ketawa bersenang-senang saja, tentu dia tidak akan merasakannya bagaimana penderitaan Tuhan Yesus. Padahal Yesus sudah mengatakan kepada kita, harus kita melakukan sesuai dengan yang diajarkannya tahun 2000 lalu, bahkan lebih daripada itu. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi marilah, kembalilah kepada Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada jalan lain selain kembali kepada Alkitab, firman kebenaran. Karena Yesus mengatakan kepada kita, akulah jalan, satupun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Jadi jika kita tidak kembali kepada firman, kemana kita ini? Jadi itu harus kita waspada, harus kita benahi dari sekarang, selagi Tuhan memberi kesempatan buat kita. Jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, tentu kita akan binasa. Karena jelas kata firman Tuhan, di mana kita ulangi-ulangi, karena firman Tuhan ini harus diulangi. Karena firman Tuhan ini jika kita tidak ulang-ulangi, tentu kita akan tidak mengerti. Jika tidak kita kembali kepada firman Tuhan, tentu kita akan bersama-sama dengan iblis. Dan katanya di sini Wahyu 20 ayat 10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kesempatan ini selagi kita masih hidup, selagi masih Tuhan memberikan kita waktu untuk bertobat, marilah kembali kepada Alkitab, firman kebenaran yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi jelas katanya sini ayat 11, lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Akan semuanya lenyap, Bapak Ibu, langit dan bumi akan lenyap beserta isinya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu